kita kembali lagi ya. Sekarang kita akan membahas soal persiapan UGM 2022 yang part kedua. Jadi buat kalian yang ingin tahu part pertama ya dari nomor 1 sampai 5 ada di postingan yang sebelumnya. Nah, sekarang kita ke nomor 6. Di sini diketahui logam Na dapat bereaksi dengan air menghasilkan NaOH dan gas H2. Jika sejumlah logam Na bereaksi sempurna dengan 500 ml air menghasilkan larutan dengan pH 13 plus log 2, maka volume gas H2 yang dihasilkan dari reaksi tersebut pada saat STP adalah. Oke, kita di sini punya informasi ada suatu NaOH, kemudian NaOH ini direaksikan secara sempurna ya dengan 500 ml air. Itu ternyata Nah, di sini kita punya ada logam logam Na-nya direaksikan dengan air ternyata menghasilkan NaOH dan H2. Gitu ya. Kemudian di situ membentuk pH 13 plus log 2. Jadi seperti ini ya ilustrasinya. Jadi kita itu punya air ya, airnya di situ sebanyak 500 ml, kemudian dimasukkan Na. Ternyata terjadi suatu reaksi Na yang berupa padatan itu bereaksi dengan H2O menghasilkan NaOH plus H2. Ini kita pastikan dulu reaksinya sudah setara apa belum ya. Nah, setelah disetarakan, ya ternyata jumlah Na-nya di kiri dan kanan sudah sama-sama 1, hidrogennya berbeda ya kok. Efisiennya jumlahnya di kiri 2, di kanan ada 3. Biar sama-sama 2, berarti koefisien hidrogennya H2 kita kali dengan setengah. Kemudian oksigen di kiri dan di kanan sudah sama. Nah, NaOH di situ bersifat sebagai apa, basa kuat ya. Ini sifatnya adalah basa kuat. Karena basa kuat, dia di situ punya pH sama dengan 13 plus log 2. Karena dia suatu basa, maka kita cari pH-nya yaitu 14 min pH. Berarti sama dengan 14 dikurangi 13 plus log 2, yaitu sama dengan 1 min log 2. Itu adalah pOH-nya. Maka kita cari dulu ya konsentrasi OH- dengan cara apa? Karena pOH itu rumusnya sama dengan min log konsentrasi OH-, kita punya pOH-nya 1 min log 2 berarti sama dengan min log konsentrasi OH-, maka kita nanti akan memperoleh konsentrasi OH- tersebut adalah 2 kali 10 pangkat min 1 ya. Oke, jadi itu tahap yang pertama kita cari konsentrasi OH-, tahap yang kedua kita cari konsentrasi NaOH ya. Nah, konsentrasi OH- itu sama dengan molaritas basa dikali valensi basa. Kenapa pakai rumus ini? Karena si NaOH itu adalah basa kuat, makanya pakai rumus ini ya. Kita masukkan informasi yang ada, berarti konsentrasi OH-nya 2 kali 10 pangkat min 1, molaritas basanya dicari. Kemudian valensi dari basa NaOH itu valensinya 1. Berarti kita ketemu nih molaritas basanya 2 kali 10 pangkat min 1. Kemudian kita harus mencari berapa sih mol NaOH ya. Cara ketiga ini cari mol NaOH. Kita tadi molaritas basa disitu kan molaritasnya NaOH. Nah, kita kembali ke rumus molaritas ya. Ingat bahwa molaritas itu sama dengan mol per volume dalam satuan liter. Oke. Nah, molaritasnya kita udah tahu nih 2 kali 10 pangkat min 1, molnya dicari per
volume. Tadi volumenya berapa tuh? Kan 500 mili. Berarti kita jadikan dalam satuan liter, berarti ini 0,5 liter, berarti di sini 0,5 liter. Maka nanti kita akan memperoleh mol NaOH-nya yaitu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 dikali 0,5. Berarti sama dengan berapa? Ya, hasilnya adalah 10 pangkat min 1 mol. Nah, ini adalah molnya NaOH. Kita di situ diminta untuk menghitung volume gas H2-nya berapa pada kondisi STP. Langkah keempat yaitu cari mol H2-nya ya. Gas hidrogennya dicari. Nah, kita bisa memakai perbandingan koefisien dari hidrogen dan NaOH ya. Berarti nanti mol H2-nya sama dengan koefnya si H2 per koefnya NaOH dikali mol NaOH. Oke. Sehingga nanti kita akan memperoleh ini sama dengan setengah per 1 kali 10 pangkat min 1. Berarti sama dengan 0,05 mol. Ya. Atau kalian boleh menuliskan yaitu 5 kali 10 pangkat min 2 mol. Oke, ini kita sudah menemukan mol hidrogennya. Kemudian langkah kelima ini hitung volume H2. Oke, pada kondisi STP itu nanti volumenya itu mol dikali 22,4 ya. Berarti nanti volume sama dengan molnya tadi 5 kali 10 pangkat min 2 dikali 22,4. Berarti sama dengan 1,12 liter. Ya. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 7, ini mengenai atom ya. Jadi konfigurasi dan lain-lainnya itu. Pada fase gas, jumlah elektron yang tidak berpasangan. Ya, di sini yang tidak berpasangan pada atom X dengan nomor atomnya adalah 30. Oke. Kalau kita ingin mencari jumlah elektron yang tidak berpasangan, ini berarti harus konfigurasi yang SPDF. Itu yang wajib dengan cara seperti itu kalau untuk mencari jumlah elektron yang tidak berpasangan. Maka suatu X dengan nomor atom 30 ini kita konfigurasikan ya. Ini akan kakak singkat menjadi AR itu 18, kemudian berarti 4S2, kemudian 3D, berapa nih? 3D 10 ya. Nah, di situ pada 4S, orbital 4S itu hanya ada 1, kemudian pada orbital D itu ada 5 orbital ya. Nah, ini pada 3D. Kemudian kita isi elektron pada 4S itu ada 2 elektron, berarti harus ditulis 1. Kemudian nanti kita buat pasangannya. Kemudian pada D itu ada 10, dibuat 1, 2, 3, 4, 5. Yang tidak berpasangan dulu baru kita pasangkan sesuai jumlahnya elektronnya ya. Ini pada D-nya sudah 10 dan tidak ada elektron tidak berpasangan ya. Di sini semua elektron berpasangan. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Yang 8, jumlah pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas yang dimiliki Xe pada senyawa XeF4 masing-masing adalah, kita di sini
punya suatu senyawa yaitu XeF4 ya, yang ditanya adalah jumlah PeI dan PeB dari siapa? Dari si Xe. Berarti kita harus cari tahu dulu nih, Xe itu dia golongan berapa ya? Dia tuh di situ Xe-nya sebagai atom pusat. Nah, dia di situ adalah golongan 8 aktif. Nah, buat kalian yang masih bingung untuk menghafal suatu ini ya golongan, itu bisa dicek di postingannya sebelumnya, oke? Nah, kemudian karena SEA sebagai atom pusat dan golongan 8A, maka nantinya kita tulis nih elektron valensinya berarti berapa ya, karena golongan 8A itu menunjukkan elektron valensi, berarti kita tulis dulu nih elektron valensi Xe dia adalah 8. Kalau jumlah ikatan, ya, misalkan diminta jumlah ikatan, di situ udah pasti ikatannya berapa. Nah, yang terikat itu adalah 4 ya pada Xe. Di situ nih Xe-nya. Nah, kan SF4 berarti jumlah ikatannya pasti 4. Nah, sekarang kita ingin menghitung PeB-nya. Berarti hitung PeB-nya, kita masukkan dulu nih elektron valensi dari Xe8 dari atom pusat itu ya. Kemudian yang atom ikatan, yang atom terikat kan di situ adalah F ya. Nah, si F itu dia golongan 7A. Nah, kemudian ini cek kooktet itu kurang berapa ya. Oktet itu 8 karena dia golongan 7 berarti kooktet itu dia kurang 1. Maka kalian tulis nanti -1 kayak gini. Jadi kalau untuk atom ikatan itu yang ditulis adalah dia kurang kooktetnya berapa. Berarti nanti ini -1, nah dikali dengan jumlah yang terikat. Jadi 4, tanda 4 di sini, ini adalah jumlah F yang terikat. Jumlah F yang terikat. Maka nanti kita akan memperoleh ini sama dengan 4, min 4 ya, kemudian dijumlahkan 8 min 4 yaitu 4, maka nanti PeB-nya sama dengan 4/2, berarti sama dengan 2. Oke. Kenapa di bawah ini itu dia dibagi dengan 2? Karena kan satu pasang itu mengandung 2 elektron ya. Ya, ini karena satu PeB ada 2 elektron. Oke, kalau misalkan ditanya tipe molekul, berarti nanti dia AX4, E2 ya. Di sini yang ditanya hanya jumlah PI dan PeB, berarti jawabannya yaitu yang C. Nomor 9. Klorinasi benzen C6H6 menggunakan Cl2 dengan katalis FeCl3 menghasilkan C6H5Cl dan HCl. Kuantitas benzen yang dapat bereaksi dengan 3,36 liter gas Cl2 pada kondisi STP adalah, ini masih mengenai stoikiometri, kita tuliskan dulu ya reaksi yang terjadi, yaitu ada C6H6 suatu benzen klorinasi, berarti dia direaksikan dengan Cl2 dengan bantuan katalis, berarti tidak perlu ditulis dalam reaksi ini, hanya boleh ditulis di atas tanda panah ini ya. FeCl3 ternyata membentuk C6H5Cl plus HCl. Nah, di sini kita pastikan dulu reaksinya sudah setara atau belum ya. Ini nanti harus disetarakan. Oke. Nah, setelah itu ternyata di sini benzen yang dapat bereaksi, yang ditanyakan jumlah benzennya ya. Jumlah benzen ditanyakan,
kemudian yang diketahui 3,36 liter gas Cl2. Karena yang ditanya adalah jumlah benzennya. Nah, ini kita anggap reaksinya sempurna ya. Berarti kita bisa mencari mol dari Cl2 terlebih dahulu. Ini ya, cari mol Cl2 karena ini volume pada kondisi STP. Itu tadi adalah mol dikali 22,4. Maka nanti mol dari Cl2 itu sama dengan volume per 22,4, maka kita akan memperoleh yaitu 3,36 per 22,4. Berarti berapa nih? 0,15 ya. Ini mol dari Cl2-nya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah hitung mol dari C6H6. Mol C6H6. Dengan pakai apa? Perbandingan koefisien. Nah, di situ ternyata koefisiennya sama. Kalau misalkan kita mencari mol C6H6 berarti sama dengan yaitu koefisien selalu yang ditanyakan di atas ya. C6H6 per koefnya si Cl2 dikali molnya Cl2. Berarti nanti sama dengan 1/1 dikali 0,15. Berarti 0,15 mol. Itu mol dari C6H6. Kemudian di sini ternyata satuannya kan massa nih. Dari pilihan jawabannya berarti ya, cara ketiga adalah kita mencari massa C6H6 ya, dimana massa itu sama dengan mol dikali mR. Molnya kita sudah tahu 0,15, mR-nya berapa? Nah, AR dari C itu adalah 12 ya. ARC ini 12, hidrogen itu 1. Berarti ini adalah 12 dikali 6 ditambah 6 dikali 1 dikali 6 ya. Berarti sama dengan 0,15 dikali 12 kali 6 itu 72. 72 ditambah 6 adalah 78. Maka kita akan menghitungnya, kemudian kita akan memperoleh 11,7 gram. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kemudian nomor 10 masih mengenai stoikiometri. 80 gram Fe2O3 direduksi dengan gas karbon monoksida sehingga dihasilkan logam besi dan karbon dioksida. Volume gas CO2 yang dihasilkan jika diukur pada saat 8 gram gas helium bervolume 2 liter adalah, ini masih stoikiometri. Kita tuliskan dulu reaksi yang terjadi. Itu ada Fe2O3 ditambah dengan CO, ternyata menghasilkan logam Fe plus CO2. Coba kita samakan Fe-nya, ini berarti dikali 2, kemudian oksigen di sebelah kiri 4, di kanan masih 2, karbonnya di kiri 1, di kanan 2. Ini berarti kan kakak kali 3 ya, 3 dikali 2 kan oksigennya jadi 6 nih. Nah, ini berarti ini 3. Seperti ini udah setara. Kemudian tadi diketahui katanya Fe yang direaksikan itu adalah 80 gram. Kemudian kita mencari volume gas CO2-nya, maka pertama yang dilakukan adalah mencari mol dari Fe2O3 ya. Karena diketahui massa, maka nanti molnya sama dengan massa per mR ya. Di sini massanya adalah 80. Kemudian mR-nya berapa nih?
Fe2O3 ya. O itu 16, disitu jumlahnya 3, ini jadi 48. Fe itu disitu 56 dikali 2 itu adalah 112. Berarti kalau dijumlah ini adalah 160. Berarti 80 per 160 yaitu 0,5 mol. Kemudian sekarang kita mencari mol dari CO2. Nah, mol CO2 ini kita bisa menggunakan perbandingan koefisien ya. Karena tadi koefisien dari Fe2O3 itu sebesar 1, kemudian koefisien CO2-nya itu adalah 3, maka nanti mencari mol CO2-nya itu menggunakan perbandingan koefisien si CO2 dibagi dengan koefisiennya si Fe2O3 dikali mol dari Fe2O3. Berarti nanti ini sama dengan 3/1 dikali 0,5. Itu sama dengan 1,5 mol. Itu adalah molnya CO2. Kemudian kita diminta untuk mencari berapa sih volume dari CO2 itu. Lihat di situ ya ketentuannya. Bukan pada kondisi STP, bukan kondisi lain, namun kondisinya itu dia dibandingkan nih. Ternyata ya, jika diukur pada saat ada 8 gram gas helium yang punya volume 2 liter. Artinya apa? Volume milik CO2 itu dibandingkan dengan si helium. Karena dibandingkan berarti kita menggunakan rumus perbandingan mol dan volume, yaitu nantinya N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Nah, itu adalah rumus perbandingan mol dan volume apabila ada dua gas yang dia itu dibandingkan kayak gitu. Oke. Nah, yang sebelah kiri ya sih, yang satu ini untuk CO2, yang ini untuk si helium. Kemudian kita masukkan informasi yang ada, molnya CO2-nya tadi 1,5 per volume CO2 yang sedang kita cari. Mol dari helium, nah mol dari helium kita cari dulu ya. Oke, mol helium berarti sama dengan massa per AR. Massanya adalah 8, AR-nya helium yaitu 4, maka jadinya 2 mol. Jadi di sini molnya helium 2 mol, volumenya helium berapa tadi? Yaitu 2 liter. Maka kita bisa menghasilkannya, ini coret ini habis, kemudian kita lakukan perkalian silang, maka nanti kita akan peroleh volume CO2-nya sama dengan 1,5 liter. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, demikian dulu ya untuk soal-soal persiapan UGM 2022 yang part kedua. Nanti ditunggu lagi part-part selanjutnya. Oke, selamat belajar.